Halo semua, welcome back with me again, Andre di channel Jualin Laptop Indonesia. Hari ini gue bakal review laptop bekas yang mengakui dirinya itu udah gaming gitu. Sebelum kita mulai reviewnya, jangan lupa diklik tombol like and subscribe. Jangan lupa juga dinyalain logo loncengnya biar dapat notifikasi tiap kali kita update video terbaru. Oke, ini adalah laptop Dell Inspiron 15 7000 series. Yang ini tipenya 7567 karena untuk tipenya ini banyak banget ya, 7567, 7557 dan lain-lainnya. Yang ini adalah 7567. Ya, laptop ini dia sudah mengakui bahwa dirinya itu laptop gaming. Nah, sebelumnya gue juga udah pernah review laptop gaming dari Dell, yaitu Alienware. Kalau yang belum nonton, linknya bakal gue taruh di sebelah sini, bisa kalian klik ya untuk nonton lebih lanjut mengenai Alienware. Nah, yang ini karena Alienware sebelumnya itu harganya terlalu mahal atau overpriced menurut kebanyakan orang atau kebanyakan kalangan, maka Dell itu memunculkan versi murahnya lah ibaratnya. Jadi versi ekonomisnya, yaitu Dell Inspiron 15 7000 series. Nah, laptop ini juga udah termasuk gaming gitu, dan menurut gua spesifikasinya juga udah lumayan semua. Kalau yang mau tahu lebih lanjut, kita langsung ke reviewnya aja. Oke? Let's go. Oke, seperti biasa kita bahas dari desainnya terlebih dahulu. Nah, kalau kalian lihat sekilas ini desainnya ini mirip seperti Dell Alienware. Dan menurut gua untuk bodinya ini termaksud slim walaupun masuk dalam seri gaming. Di bagian depan bodinya nih, kalau kalian lihat ini berbentuk jaring ya. Ini fungsinya untuk kombinasi aja, kombinasi warna dan untuk nutupin letak speakernya. Untuk overall bodinya ini masih terbuat dari plastik, cuma menurut gue udah lumayan kokoh. Jadi kalau kalian buka dengan satu tangan pun nggak perlu megang bodi bawahnya, cukup tarik aja dan dia nggak bakal ngikut gitu. Untuk bodinya ini semua berwarna hitam doff, tetapi yang gue kurang suka atau gue sedikit sayangkan di bagian bodi dalamnya nih. Kalau kalian lihat, nah, di bagian bodi sininya ini dia masih ada bekas caplakan-caplakan tangan. Sedangkan di bagian depan bodinya ini dia doff gitu, jadi nggak nyeplak bekas jari ataupun caplakan tangan. Dan di sisi bagian cover exhaustnya ini sedikit berbeda dari kakaknya ya, yaitu Alienware. Bentuk cover exhaustnya ini berbeda karena di bagian exhaustnya ini dia bentuknya apa sih, VV gitulah pokoknya, beda sama Alienware kakaknya. Dan untuk varian warnanya ini ada dua, yaitu Hibiscus Red dan Matte Black. Nah, yang kita review kali ini adalah warnanya yang Matte Black. Jadi kombinasinya cuma sedikit sih sebenarnya. Kalau kalian perhatiin ya, di bagian covernya atau di bagian back covernya ini, dia kalau yang Hibiscus Red dia bakal dominan warna merahnya dan di logo Dell-nya bakal berwarna hitam. Sedangkan di Matte Black kalian bakal lihat di back covernya ini berwarna hitam doff semua dan logo Dell-nya berwarna merah. Seperti itu aja bedanya. Nah, untuk dimensi dari laptop ini adalah 38,5 x 27,5 x 25,5 inch. Sedangkan untuk beratnya sendiri hanya di kisaran 2,65 kg. Kalau di include charger itu sekitar 3,2 kilo aja. Jadi menurut gua untuk seri gaming kayak gini ya, kalau dibilang berat juga nggak berat-berat banget, tapi dibilang nggak berat juga lumayan gitu. Jadi kalau kalian masukin ke ransel dan kalian bopong bahasanya nggak enak banget, kalian pakailah gitu tasnya. Jadi menurut gua lumayan berasa aja sih, nggak seperti laptop-laptop biasa atau laptop-laptop lainnya. Kita masuk ke bagian displaynya. Layar dari Dell Inspiron 15 7000 series ini berukuran 15,6 inch dengan resolusi HD 1920 x 1080 pixel dan mempunyai kerapatan pixel sebanyak 141 ppi. Dan layarnya ini masih menggunakan panel TN dengan hard coating 3H dan sudah dilengkapi juga dengan anti glare ya. Jadi kalian lebih enjoy saat menggunakan
menggunakan atau menatap layar dari si Dell ini. Nah, di bagian atas layar ini terdapat satu buah webcam dengan resolusi 720 pixel. Menurut gua sendiri ini secara kameranya sudah lumayan ya. Mungkin kalau dipakai di tempat low light itu menurut gua kurang aja kalau di low light ya. Tetapi kalau untuk cahayanya yang memadai dan mungkin kalian pakainya di tempat terang, ini menurut gua udah lumayan banget. Dan sensornya juga enak, serta delaynya ini nggak lama gitu, mungkin cuma 0, sekian detik aja. Dan untuk video call dan lain-lainnya juga udah cukup sih menurut gua, udah oke lah untuk foto-foto gitu, udah oke. Sekarang untuk bagian keyboard dan touchpadnya. Oke, menurut gua sendiri untuk keyboardnya ini lumayan enak dan lumayan empuk. Untuk travelnya juga lumayan dalam dan lumayan clicky gitu. Jadi kalau kalian ngetik itu bunyi suara klik 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 gitu. Kayak gini lah, kedengeran gak sih? Nah, kayak gitulah pokoknya kurang lebih. Di keyboardnya juga ini terdapat backlight, cuma gua nggak tahu karena ini kita dapatnya bekas ya. Mungkin backlightnya udah putus gitu, jadi harus ganti backlight dulu atau ganti keyboard. Tetapi untuk dari sananya sudah terdapat backlight, jadi kalian mempermudah kalian juga untuk ngetik di saat di tempat gelap atau di malam hari gitu. Untuk touchpadnya sendiri nih, ini salah satu yang gue suka sih sebenarnya ya. Karena untuk bentuk touchpadnya ini dia lumayan luas dan untuk klikannya ini lumayan bagus gitu. Nah, lumayan enak dan di tengahnya ini dikasih garis jadi kalian bisa tahu klik kanan atau klik kirinya. Dan untuk touchpadnya ini lumayan responsif juga dan udah terdapat gestur. Jadi kalian bisa gerakin, misalkan mau patch up atau patch down, kalian tinggal pakai 2 jari di slide aja kayak gitu. Masuk ke bagian spesifikasinya, laptop Dell Inspiron 15 7000 series ini sudah dibekali dengan prosesor Intel Core i7 7700HQ quad core dengan base clock 2,8 GHz up to 3,8 GHz dengan turbo boost. Untuk grafiknya sendiri sudah dual grafik ya. Untuk grafik bawaannya ini sudah menggunakan Intel HD Graphics 630 dan Nvidia GeForce GTX 1050 Ti sebesar 4 GB GDDR5. Untuk di bagian konektivitasnya sudah tersedia satu WiFi dengan integrated 802.11 BGN dan satu Bluetooth versi 4.2. Di bagian storage-nya, laptop ini sudah dibekali dengan SSD M2 SATA sebesar 128 GB. Untuk kecepatan read dan write-nya gue menggunakan Crystal Disk, bakal gue tampilin di sini. Dan sudah dibekali juga dengan HDD sebesar 500 GB serta RAM sebesar 8 GB up to 32 GB DDR4. Untuk RAM-nya ini sudah dual channel, jadi kalian kalau mau upgrade atau tambah satu keping lagi itu bisa banget. Atau kalian misalkan mau upgrade jadi 32 GB bisa juga, kalian tinggal ganti yang 8 GB-nya jadi 16 GB 2 keping. Jadi 32 GB totalnya seperti itu. Karena untuk RAM-nya ini yang satunya nggak onboard, jadi kalian masih bisa copot untuk RAM bawaannya. Nah, selanjutnya kita bakal tes performance dari si Dell ini. Yang pertama gue tes menggunakan Cinebench R20, mendapatkan skor sebesar 1747. Yang kedua gue tes menggunakan Adobe Premiere, gue render video 4K by Anjas Maradita. Hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit 21 detik. Yang selanjutnya yang bakal gue tes yaitu pasti gaming, karena laptop ini termasuk laptop gaming. Gue bakal tes untuk game-game yang gue mainin ya sekarang, yaitu Apex Legends. Untuk Apex Legends sendiri dia stabil di FPS 60 FPS di Precision Medium. Menurut gue ini juga lumayan smooth, cuma karena layarnya belum 120 Hz ataupun 200, ya pokoknya masih di 60 Hz, jadi menurut gua pergerakannya masih ya standar lah ya gitu. Jadi nggak bisa dibandingin sama yang layarnya atau sama laptop Alienware sebelumnya yang udah kita review. Dan untuk game-game lain seperti GTA 5 ataupun Dota, CSGO, Watch Dogs ataupun Assassin's Creed lah ya gitu. Menurut gua udah bisa juga, udah playable juga dimainin di laptop ini, karena untuk GTX-nya sendiri udah 1050 Ti bos gitu, sebesar 4 GB.
Dan menurut gue ini udah cukup banget gitu. Untuk sistem requirement-nya juga udah cukup untuk bisa di playable gitu. Untuk di bagian baterainya ini berkapasitas sebesar 6 sel 74 Wh, lithium ion, dan baterainya ini udah non removable. Jadi kalian kalau mau ganti baterainya kalian harus buka di bagian bodi bawahnya. Tetapi menurut gue ini termaksud gampang karena hanya buka satu baut aja kalian langsung bisa lihat bagian dalam laptopnya. Untuk ganti RAM ataupun ganti baterainya ini gampang banget gitu menurut gua. Dan untuk adapter outputnya sebesar 130 watt, menurut gua lumayan gede, tapi nggak segede Alienware kemarin ya, karena sampai sekitar berapa 230 watt gitu. Itu makan daya banget. Menurut gue ini lebih irit daya karena hanya 130 watt gitu. Nah, ini untuk bentuk chargernya menurut gue juga lumayan elegan ya kalau kalian bisa lihat, karena di bagian sininya ini ada lengkungannya gitu, nggak full kotak. Dan ini ada strapnya, jadi kalian kalau mau simpen chargernya ini biar lebih gampang, kalian tinggal lipat dan cantolin aja ke bagian sininya seperti ini. Tara, begini. Sekarang untuk bagian port atau I/O yang disediakan dari Dell 15700 series ini, di sebelah kanannya tersedia audio combo jack, 2 USB 3.1, HDMI, RJ45 atau LAN. Nah, di sebelah kirinya ini sudah tersedia Noble Lock Security, port charging, 1 USB 3.1 dan memory card reader slot. Masuk ke bagian audionya ini sudah tersedia 2 speaker dan 1 subwoofer, serta sudah tersedia juga aplikasi bawaannya yaitu Max Audio Pro. Nah, kegunaan dari Max Audio Pro ini kalian bisa setting untuk presennya, seperti kalian mau dengar lagu rock, lagu pop atau lagu jazz. Nah, kalian bisa setting juga, dan sudah tersedia juga di Max Audio Pro-nya untuk 3D surround, jadi kalian bisa dengar suara dari berbagai arah menggunakan headset atau earphone atau headphone gitu. Nah, untuk audionya sendiri bakal gua kasih previewnya, silahkan. Oke, gimana menurut kalian untuk audionya nih? Kalau menurut gue sendiri untuk audionya wah banget sih, udah enak banget. Untuk gue taruh di kamar pun hanya dengar pakai speaker bawaannya aja udah berasa kenceng, dan ya oke lah gitu untuk memenuhi suara di satu ruangan gitu. Dan untuk bassnya sendiri juga menurut gue udah enak banget, dapet banget untuk clarity-nya, untuk detail-detailnya juga dapet gitu. Ya pokoknya enak lah gitu, pokoknya enak lah. Untuk harga dari Dell Inspiron 7000 series ini berada di kisaran 8-12 juta, tergantung pada kondisi laptopnya yang pertama ya, dan tergantung spesifikasi yang kalian ambil. Seperti yang udah gue bilang di awal, karena laptop ini banyak serinya di penyimpanannya ataupun di prosesornya, jadi laptop ini banyak banget serinya. Harganya juga bervariasi, pastinya nggak semuanya sama, jadi kalian sesuaiin aja dengan kondisi laptop dan spesifikasi yang kalian ambil. Untuk benefit yang kalian dapatkan ketika membeli laptop ini, yang pertama itu yang sudah pasti modelnya yang slim walaupun termaksud seri gaming. Yang kedua itu performanya yang maksimal karena sudah didukung dari seri prosesornya ya, yaitu HQ. Nah, ini memaksimalkan kinerja dari si laptop juga. Dan yang nggak lupa, laptop ini cocok juga digunakan untuk video editing ataupun editing foto gitu. Untuk gaming apalagi gitu, cocok banget. Dan mungkin ya untuk mixing audio gitu, untuk mixing audio ini juga lumayan bagus gitu menurut gua. Cuma kalian kalau untuk
mungkin dengar suaranya yang lebih bagus, kalian pakai earphone sendiri ataupun kalian beli earphone sendiri gitu untuk suara yang kalian inginkan, untuk detail yang kalian inginkan. Nah, untuk kekurangannya sendiri nih menurut gua ada beberapa kekurangannya, seperti storage-nya di tahun sekarang ini menurut gua lumayan kecil gitu ya, karena ini termasuk laptop gaming. Menurut gua ini lumayan kecil karena rata-rata untuk di tahun-tahun sekarang rata-rata laptop gaming ini sudah menggunakan SSD M2 sebesar 256 GB dan HDD sebesar 1 TB. Cuma mungkin karena ini keluaran beberapa tahun lalu gitu, bisa gua wajarin lah gitu, karena untuk penggunaan segini udah lumayan gitu. Kalau kalian mau lebih enak lagi, kalian upgrade lagi, storage-nya lebih besar untuk memaksimalkan performanya juga, untuk laptopnya juga lebih enak dipakai seperti itu. Dan yang kedua kekurangannya ini menurut gua untuk layarnya ya, karena sekarang kan rata-rata kalau orang bermain game ini butuh yang namanya FPS yang tinggi dan butuh refresh rate yang gede juga, minimal 120 Hz, karena ini masih 60 Hz juga. Menurut gue masih kurang juga gitu. Tetapi kalau kita ingat kembali karena dia keluaran beberapa tahun lalu, ya masih oke lah. Kalau dipakai di tahun sekarang pun untuk gaming ya sekelas yang gue bilang ya, kayak Apex kayak gitu-gitu masih oke banget. Oke, sekian aja review video laptop bekas Dell Inspiron 15 7000 series atau 7567. Jangan lupa di-share juga sebanyak-banyaknya ke teman kalian, keluarga, ataupun kerabat. Jangan lupa juga di like, comment, and subscribe. Oke guys, see you next week. Just tell me if I'm